Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan akhir-akhir ini melihat video Pak Rafli Harun, Pak Amin Rais, Pak Faisal Assegaf, dan kawan-kawan yang mengalami kesulitan mencari tempat untuk berkumpul bagi orang-orang yang mempersiapkan tuntutan untuk mengadili Presiden Jokowi. Ini terlihat bahwa mereka berada di pihak yang benar. Kenapa? Karena penguasa ketakutan. Kalau penguasa tidak ketakutan, ada tuntutan dari orang-orang yang menuntut Pak Jokowi ini, ya nggak perlu dihalangi. Kalau memang Pak Jokowi itu orang yang benar, baik, jujur, dan apa yang dituntut mereka itu semuanya fitnah, seperti yang kata orang Agni Panani itu, hehehe, Jokowi berprestasi, hehehe. Nah, itu nggak perlu takut dong. Hadapi aja ya, kalau memang kita benar, kan Bapak Jokowi ini banyak pembelanya, ya banyak, hadapi aja di pengadilan gitu loh. Secara hukum kita bicara hukum terbuka, transparan. Nggak perlulah dengan menghalang-halangi segala. Nah, kalau sudah ada upaya-upaya menghalangi, berarti Pak Jokowi ini memang kasus. Banyak kasus. Ya kalau banyak kasus ya kita harus uber sampai kemana aja. Negara kita ini negara hukum, apalagi menyangkut nyawa manusia selama dia menjabat 10 tahun. Ya hadapi aja gitu loh. Kalau memang salah ya dihukum, terima. Jangan dihindari lah. Nabi Yusuf aja di penjara dia nggak apa-apa. Ujungnya jadi diangkat raja gitu. Kalau memang bener mah hadapi aja. Bung Karno dulu masuk penjara, biasa aja lah. Jadi saya nyarankan nggak usah dihalang-halangi orang mau kumpul menuntut Pak Jokowi segala. Kalau memang nggak salah kan akan dibuktikan nggak salah, fitnah. Dan orang makin tahu Pak Jokowi itu baik. Itu semua tuntutan itu jadi terbukti tidak benar. Nah, kalau benar ya dijalani lah, namanya kita manusia, bisa aja salah, terima gitu loh. Termasuk akun Bobo Papa, ya anaknya. Kalau secara KKN udah salah, apanya presiden memfasilitasi anak-anaknya untuk berkuasa. Ya diakui aja, orang akan hormat kalau mengakui gitu loh. Sebab di pendem kayak mana ini bukan kependem lagi, ini udah terbuka secara umum kok. Tambah runyam kalau memang nggak diselesaikan. Kalau kita selesaikan dengan cara-cara nggak benar, ya akan makan korban lagi nanti. Ya saya pikir Pak Prabowo ini orang yang sudah banyak pengalaman. Dia akan mengerti mana yang baik buruk, dan dia juga terang-terangan ngomong, orang-orang Gerindra kalau macam-macam saya uber sampai manapun. Nah, ini tandanya dia tidak pernah takut untuk menjalankan sesuatu yang benar. Dia tidak akan mau melindungi Pak Jokowi kalau nggak benar. Makanya masalah Gibran dia nggak pernah ngomong, ya memang dia orang Jokowi, tapi kalau benar, kalau salah ya dia tetap orang Jokowi, tapi tetap dia berada di pihak yang benar. Ya ini kalau saya melihat sikap Pak Prabowo ini nggak akan berubah nih. Jadi memang kalau memang ada kesalahan ya diproses secara hukum. Ya kenikmatan Pak Jokowi berkuasa sekeluarga selama 10 tahun kan udah merasakan sih, anak-anak pada naik jet ke Amerika. Ya wajar lah kalau sekarang juga ada kesalahan, merasakan juga yang
Orang-orang yang teraniaya di negara ini, ada ibu-ibu teriak-teriak sampai dihukum segala ya dirasain juga penderitaan orang kayak Yahya Waloni di penjara di bawah tanah. Nah, kalau hukum gantung mereka nyebut-nyebut hukum gantung tuh masih berlaku. Ya nggak apa-apa sih kalau digantung demi tegaknya kebenaran. Banyak itu proses hukum gantung dari dulu, karena ya kita namanya tergoda setan, kita tobat gitu kan. Ya mudah-mudahan bangsa dan negara ini bisa bangkit. Kita dilindungi yang maha kuasa dengan selalu membaca kitab petunjuknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita membaca dengan terjemahnya sehingga paham dan mendapat furqan dan hikmah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan menolong untuk memperbaiki diri kita, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan dunia, dan alam semesta. Rabbi adil nimur Allah sidiki waridni muraja sidiki wa jalim ladun kasultanan nasirah. Salamun kaulami Rabbi Rahim. Salam dari menara langit Muhammad Hanrasan Abel berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keadilan akan tegak di bumi Nusantara ini dan seluruh alam semesta akan kembali normal. Jadi kita terhindar dari segala bencana, dari alam yang tidak suka kepada makhluknya yang ingkar. Amin ya rabbal alamin.